Harap semua sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan dan anugerah Tuhan ada buat setiap kita semua. Kita buka di 2 Korintus 4 ayat 7. Tulisan Paulus berkata seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya ulangi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara tahu, saudara, kita ini terbuat dari apa? Dari tanah. Betul, saudara? Bukan dari besi. Memang ada yang ngomong, oh 90% air. Tapi firman Tuhan berkata, engkau terbuat dari debu dan tanah. Amin. Dan Paulus berkata, tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Saya sering berkata, saudara, kehidupan kekristenan itu dari dalam, betul? Kita nggak pengaruh dari luar. Amin, saudara. From inside to outside. Dan di dalam ini ada Yesus. Amin. Inside ini ada Yesus. Dan di kitab Kejadian berkata, engkau terbuat dari tanah dan debu. Artinya apa? Artinya apa, saudara? Kekuatan itu ada di dalam. Seringkali kita melihat atau kita mencari kekuatan itu di luar. Betul? Tapi ternyata kekuatan yang harta terpendam itu ada di dalam sini loh. Berapa waktu yang lalu saya ngomong ke anak muda. Seringkali anak muda itu ingin menggapai masa depan. Betul bahasanya Indonesia ngomong gitu? Menggapai masa depan. Seakan-akan masa depan itu jauh. Betul, saudara? Itu bahasa Indonesia ngomong seperti itu loh. Dan dari kecil kita selalu ngomong, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ada yang bisa nangkep tanpa pesawat terbang. Kita pun di dalam pesawat terbang sekalipun nggak bisa kita keluar. Hari-hari ini saya melihat di berita di Detikcom, pesawat Citylink harus mendarat karena ada seorang anak kecil membuka pintu darurat. Dan itu harus mendarat secara darurat. Waktu kita SD, waktu kita kecil, diajarin sama guru kita, gantungkan cita-citamu, bukan digantungan pakaian, tapi gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sadar gak sadar, saudara? Kita ini membuat, waduh, iya masa depan tuh, wah tinggi banget. Cita-cita itu tinggi banget. Gak bisa saya gapai ini. Setuju gak sama saya? Ini pendapat saya lah. Kalau gak setuju ya bisa nanti kritik saya dan saya akan menerimanya. Tapi buat saya, masa depan itu bukan di langit. Masa depan itu bukan jauh. Tapi masa depan itu ada di dalam dirimu. Seringkali orang ngomong, udah percaya saya aja. Nanti tak jamin masa depanmu. Firman Tuhan ngomong apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pendiri Amerika Serikat pernah berkata, masa depan itu harus engkau ciptakan. Dan firman Tuhan berkata, harta itu ada di dalam bejana tanah liat. Hidup ini tanah bukan enggak sih? Firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, kalau saya nggak salah ingat.
Pak Dautoni, Pak Dharma ngomong, kita ini tanah, betul? Tanah. Dan di dalam tanah ada potensi. Dan di dalam tanah ada kekuatan. Makanya Paulus ngomong, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Itu Alkitab ngomong itu. Kita gak usah jauh-jauh. Makanya firman Tuhan ngomong apa? Lekatkan hidupku, betul saudara? Kepada pokok anggur yang benar. Kenapa dia selalu ngomong, engkau harus melekat. Karena engkau ini tanah. Dan kalau tanah itu ada harta di dalamnya, engkau harus gali. Dan seringkali, maaf, sampai mati, kita gak ngerti loh destiny kita. Kita gak ngerti loh potensi kita. Kita gak ngerti loh kekuatan kita. Saya tuh hampir tiap hari lewat kuburan Sunyaragi. Di situ Pak, ayah saya juga terkubur. Engkong saya, emak saya, saya. Sering lewat. Dan yang lucunya, selalu kalau lewat saya nengok. Itu pasti nengok saya. Ya firman Tuhan ngomong, gak ada urusannya orang mati sama orang hidup, betul kan? Tapi saya tuh nengok. Suatu hari, pas saya nengok, Tuhan ngomong. Roh Kudus tuh ngomong. Itu loh, di dalam situ. Banyak kekuatan. Banyak potensi yang gak pernah muncul. Ada orang yang mati muda. Ada orang yang baru lulus. Yang saya kenal, saudara. Mati. Banyak orang yang saya kenal dikuburkan di tempat itu. Dan potensinya tidak pernah ada muncul dalam hidupnya. Sedangkan Paulus sendiri ngomong, kamu ini bejana tanah liat. Amin saudara. Dan yang terpendam di sini, ini gak bisa muncul sendiri. Setuju gak saudara? Ini gak bisa muncul sendiri. Kalau gak ada yang mengitarinya. Artinya apa? Tidak ada komunitasnya. Tidak tertanam dengan baik. Saudara percaya di dalam hidup kita ada benih. Dan kita ini adalah benih. Amin. Dan benih itu gak bisa muncul namanya batang, daun, dan bahkan buahnya. Kalau dia gak disirami, gak di dalam kondisi yang bagus. Betul saudara? Tugas kita loh. Dan tugas kita semua. Supaya kita bisa memunculkan kekuatan di dalam sini. Firman Tuhan berkata gini. Saudara tahu? Di 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan berkata gini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara tahu? Setengah Alkitab kita ditulis oleh seorang penjahat. Ekstrim ya saya ngomong ya. Ditulis oleh seorang preman. Ditulis oleh seorang mafia. Ditulis oleh seorang pembunuh. Ditulis seorang yang namanya Paulus. Betul saudara? Ketika dia belum bertemu dengan Yesus, dia itu adalah mafia. Preman, penjahat, suka meres orang, suka bunuh orang. Namanya Paulus. Dan yang Alkitab kita baca hari ini, dulunya itu penjahat loh. Tapi ketika dia ketemu potensinya,
ketemu Tuhan, nempel sama pokok anggur, dia mengguncangkan dan menggentarkan dunia. Amin saudara. Ada lagi, 5 kitab Taurat ditulis oleh siapa? Pembunuh loh. Musa itu pembunuh. Musa itu pelarian. Betul saudara? Tapi ketika Tuhan menemui dia, ketika Yesus bertemu dengan dia, potensi ilahi di dalam tanah liat itu berkembang. Betul saudara? Daud sama. Dia dianggap pelarian. Dia dianggap penjahat. Dan hari-hari ini saudara tahu, setiap kita pasti ada kesalahan, pasti ada dosa. Tapi jangan sampai kesalahan itu, dosa itu menghalangi potensimu di hadapan Tuhan. Menghalangi kekuatan itu di dalam Tuhan. Karena percayalah, dosa, kesalahan tidak bisa membuang potensi itu. Tidak bisa menghilangkan potensi itu. Tapi memendam, ya. Dan dosa itu akan memendam potensi itu. Sehingga potensi kekuatan itu gak bisa keluar. Amin saudara. Biar setiap kita hari ini Tuhan, kita bisa mengeluarkan potensi itu. Amin saudara. Saudara masih bernafas? Saudara masih bernafas? Orang bernafas itu gimana? Keluarkan. Hembuskan. Itu tanda engkau masih hidup. Ketika engkau punya, masih bernafas, engkau keluarkan. Berarti engkau bisa mengeluarkan kekuatanmu. Engkau masih bisa jadi berkat buat banyak orang. Gak perlu jauh-jauh. Apapun kau jadi berkat. Bahkan setua ibu saya bisa jadi berkat. Contohnya apa? Dia jadi berkat buat hidup saya. Kalau baju saya bolong atau baju saya sobek, saya masih minta tolong mama saya tuh. Saya gak bisa jahit. Dia jadi berkat buat hidup saya. Saya tuh punya baju tidur, punya kesukaan baju tidur. Baju tidur saya tuh mungkin udah 15 tahun. Ya saya punya baju-baju tidur yang lain. Tapi baju tidur yang 2 ini, kalau sobek saya jahit. Nah itu apa? Nggak tahu karakter, nggak tahu kebiasaan, nggak tahu lah. Tapi selalu saya jahit. Kalau sobek, saya akan berikan ke ibu saya dan tolong mah dijahitkan. Umur 85 tahun masih bisa jahit. Masih bisa. Itu jadi berkat saudara. Mungkin buat orang lain, walah cuma gitu aja. Tapi buat saya itu jadi berkat. Apa yang menjadi kekuatanmu? Apa yang menjadi kelebihanmu? Mari jadi berkat buat banyak orang. Tampilkan kekuatanmu. Kekuatanmu itu apa? Ayat selanjutnya saudara. Karena tadi saya ngomong benih ya saudara ya. Saudara tahu? Orang kalau berkata mau pilih biji jeruk atau berlian. Pilihnya apa? Ya berlian pasti. Betul saudara? Tapi buat seorang petani, dia akan pilih apa? Biji. Petani yang tahu, wah kalau cuma berlian kecil, jual habis. Tapi kalau biji ditanam, dia akan mengeluarkan apa? Buah. Dari dalam buah itu ada apa? Biji lagi. Dan bijinya itu ada ratusan pohon di dalam biji itu. Betul saudara? Tuhan ngomong, Tuhan sudah taruh benih dalam hidup kita. Mari tanam benih itu dengan nempel sama Yesus. Dan ketika kita nempel sama Yesus itu,
hidup kita ini akan bertumbuh, bahkan keluar daunnya, dan bahkan berbuah. Amin saudara. Ada firman berkata seperti ini saudara. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Kalau nggak salah, kita pernah makan biji sesawi. Betul saudara? Ingat saudara? Kita pernah makan loh, di Batra, di tempat ini. Pernah makan biji sesawi? Itu tindakan profetik loh saudara. Apakah biji sesawi itu tetap biji? Atau itu sudah bertumbuh? Itu tanya sama saudara sendiri. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya apa? Datang bersarang. Jadi berkat. Setiap kita Tuhan sudah taruh biji itu. Tapi apakah kita sudah jadi berkat? Buat anak kita, buat orang tua kita, buat sesama kita, buat komunitas kita, buat gereja kita. Pertanyaannya itu. Dan di sini ngomong, kalau ditaburkan orang di ladang, artinya apa? Saudara ingat Matius 13, perumpamaan tentang seorang penabur? Masih ingat nggak saudara? Benihnya sama nggak? Sama. Benihnya sama. Yang lain apanya? Tanahnya, betul? Ada yang tanah semak-semak, ada yang tanah berbatu-batu, dan ada tanah yang subur. Seorang entrepreneur lah ngomong, show your friend. Dan saya akan show your future. Tunjukkan saya teman-temanmu hari ini, maka saya akan tahu masa depanmu itu seperti apa. Hari ini engkau punya komunitas seperti apa? Tanah yang subur, tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang bersemak-semak. Benihnya sama, tapi ketika itu ditaruh di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang bersemak-semak, hasilnya akan beda. Benihnya sama. Engkau ada di komunitas apa? Engkau ada di grup apa? Kalau itu grup membuat engkau tidak bisa bertumbuh, tidak bisa semakin melekat sama Tuhan, isinya ribut, isinya gosip, isinya apa? Segera leave group. Betul saudara? Dan saya percaya, benihnya sama. Matius 13 ngomong, tapi tanahnya gak sama. Amin. Hari Rebo yang lalu, saya ngomong, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Tuhan itu memberikan kekuatan. Amin saudara. Di Keluaran, saya suka ayat ini. Di Keluaran 8 ayat 18. Berkata, bukan Keluaran, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengeluarkan potensi itu, dunamis itu. Amin. Untuk memperoleh
kekayaan. Tuhan gak berikan kekayaan, tapi Tuhan beri kekuatan. Dan seperti tadi firman yang berkata, orang yang ditanam di dalam pelataran bait Allah, dia akan bertunas dan bertumbuh. Betul? Firman Tuhan berkata seperti itu loh saudara. Makanya saya ngomong, kalau komunitasmu sudah tidak mendukungmu, cepat-cepat. Ayo, jangan tinggal diam sampai engkau mati. Engkau tidak dapat apa-apa dan engkau tidak pernah mengeluarkan potensimu. Yang terakhir, Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yang tadi saya ngomong. Tinggallah di dalam aku dan aku Yesus di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah Yesuslah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi sekali lagi ayat yang awal tadi. 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Ingat saudara, kita ini tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan, seperti ulangan tadi berkata, yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jangan sombong saudara. Kalau kita hari ini ada, kalau kita hari ini sehat, kalau hari ini kita dapat kemurahan, jangan sombong. Kalau hari ini kita bisa dekat dengan Tuhan, atau kita diberkati, jangan sombong. Seringkali orang yang sudah melayani, sudah tahu banyak Alkitab, jadi sombong. Gak mau ditegur. Gak mau dikasih tahu. Dan akhirnya, kalau orang Jawa ngomong takabur, udah gak ngerti. Amin saudara. Saya ingat banget omongan dari tante saya ini. Dulu ketika saya dikata-katain orang, dijelek-jelekin orang. Tante saya ngomong, masa kamu hanya dengar perkataan burung Raja Wali, tapi kamu gak mau dengar kata burung gagak. Burung gagak bisa dipakai Tuhan untuk memberi makan Elia. Amin. Hari-hari ini, jangan sombong, jangan takabur. Mungkin ada orang yang kita anggap di bawah kita. Atau ekonominya di bawah kita. Orang yang gak tahu. Tapi dia ngomong, ini loh gini. Jangan kita sombong. Mari dengarkan. Kita ini punya 2 telinga saudara. Amin. Coba kalau kita punya 2 mulut. Di depan 1, di belakang 1. Itu mengerikan banget saudara. Tapi Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 2 mata. Artinya apa? Cek dan recheck. Amin. Kita gak bisa cek dan recheck. Jangan sombong. Karena kita ini hanya tanah liat. Dan harta bukan ada di luar sana. Tapi di dalam sini loh. Dan Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita bisa menumbuhkan potensi itu. Selamat menumbuhkan potensi dalam hidup kita. Dan hidup kita mencapai destiny yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baru tadi malam saya itu diingatkan Tuhan gitu. Bahwa sebenarnya siapa diri saya, kenapa bisa mengalami seperti itu begitu. Saya diingatkan Tuhan
keadaan diri saya tuh orangnya khawatiran dan takut. Ya. Saya paling takut dengan darah. Ya. Kalau misalnya ada orang kecelakaan, saya tuh gak berani lihat. Karena saya itu takut sama darah. Ya, sebenarnya bukan takut ya, apa ya namanya. Hati saya tuh gak bisa ngelihat. Kalau yang seperti itu hatinya saya seperti diiris-iris gitu kalau melihat segala sesuatu yang. Makanya saya itu paling tidak suka dengan kalau pergi rumah sakit. Itu sangat, hati saya tuh gak enak sekali kalau sudah ngelihat rumah sakit, lihat apa, dengar ambulans kayak gitu tuh. Hati saya tuh sudah gak enak. Jadi saya tuh punya perasaan yang tidak begitu baik kalau melihat perkara-perkara gitu. Tapi Tuhan tuh mengingatkan begini. Waktu kejadian tahun 2015 ya, terjadi kaki saya itu kena kaca. Saudara semua pernah dengar kesaksian maupun mungkin saudara pada saat itu lihat. Itu betul-betul saya lihat darah. Ya. Lalu saya lihat kaki saya itu putus, tinggal kulitnya saja yang sebelah belakang. Jadi kalau ditarik kaki saya, kalau diangkat kaki saya itu sudah putus ya. Tapi saya seret dan darah mengalir. Pada saat itu saya itu bisa nggak takut. Kayak dikatakan kamu harus tahu bahwa kamu itu apa kekuatan yang berlimpah-limpah, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari diri kita sendiri. Saya tadi malam baru diingatkan Tuhan bahwa iya ya Tuhan, bahwa kok aku bisa kuat waktu itu ya. Dan saya merasakan tidak sakit. Tidak mungkin kalau kita ke beset atau luka sedikit itu pasti ada perihnya. Itu saya saat itu tidak merasakan ada perih dan sakit. Saya itu orang yang gak kuat sakit saudara. Jadi tapi pada saat itu saya tidak merasakan sakit. Kalau saya sakit mungkin saya sudah bingung ya. Saya tidak, saya bilang gitu, oh ya. Terus saya dikasih kursi, saya duduk. Nah, saat saya duduk, kan darah terus mengalir. Saya tuh bisa ngomong gini, coba sih. Saya ingat zaman dulu kalau katanya kalau kamu punya sakit apa, itu dikasih kopi supaya darahnya berhenti. Nah, saya ingat, saya tunggu ngomong sama salah satu. Coba sih ambilin kopi, ini ditempelin kopi itu supaya darahnya berhenti. Terus saya ingat Ibu Darawati ngomong, jangan Bu, itu racun. Kok beda sama zaman saya kecil ya. Gitu. Tapi saya diem waktu itu. Tak kasih betadin aja. Dianya ngasih betadin. Terus saya bilang, Bu ikat aja Bu, ikat. Saya masih ngomong gitu, ikat Bu. Jadi gimana Bu? Ikat aja, tempelkan lagi terus diikat. Nah Ibu Darawati itu nurut. Tempel dan diikat terus gitu. Sakit enggak Bu? Enggak tuh. Ibu Darwati juga merasakan kok aneh ya. Sampai saya bisa jalan, sampai saya bisa duduk, sampai saya bisa khotbah dari 3:30 pagi itu kenanya sampai jam 11 siang baru kita pergi ke rumah sakit. Saya masih ingat, saya duduk sebelah Pak Yusak. Pak Yusak selalu ngomong, sakit enggak? Enggak. Nanti sebentar lagi tanya lagi, sakit enggak? Enggak. Tapi saya tuh heran, kenapa bisa seperti itu? Nah ini 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan gini, bahwa kita itu terbuat dari bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan berasal dari diri kita sendiri.
bukan Ibu Nani ini kuat. Karena dasarnya saya itu takut dengan darah. Saya itu sangat takut kalau menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi dikatakan kekuatan itu berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Contoh yang kedua, saudara kenalkan sama Ibu Abigail. Ibu Abigail itu orangnya ketakutan. Apa-apa wedih, apa-apa wedih. Tapi saudara tahu kalau dia lagi sedang doa, dikuasai oleh roh Allah yang luar biasa. Benar-benar dia itu tidak ada rasa takutnya. Kayak singa. Dia kalau sudah mulai doa kayak singa. Kalau sudah mulai nengking kayak singa. Kalau sudah mulai berteriak, ngaum. Kenapa bisa? Sedangkan kenyataannya orangnya itu takutan. Nah, dari sini kita lihat ada dua contoh ini. Banyak sekali contoh yang kita bisa lihat dalam Alkitab. Bahwa siapakah diri kita sebenarnya. Tidak usah takut dan khawatir. Kalau kekuatan Allah yang berlimpah-limpah itu ada dalam hidup saudara. Apapun yang kita lakukan, kita akan bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk selama 1 jam kami boleh menyembah, mengisi cawan doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, bangkitkan iman kami. Supaya kami mengerti bahwa apapun keadaan kami, siapapun keadaan kami, jikalau kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, maka kami akan luar biasa. Simson pun sama, saat kekuatan-Mu berlimpah-limpah dalam hidupnya, dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan, dalam menghadapi hari-hari di hadapan kami, Engkau tahu Tuhan apa yang kami hadapi saat-saat ini. Kami berdoa, biarlah kekuatan ilahi memasuki hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka lebar-lebar akan bejana hidup kami Tuhan. Isi penuh-penuh akan kekuatan yang daripada-Mu. Isi penuh-penuh seperti yang kami dengar pada pagi hari ini. Bahwa kekuatan yang berasal daripada-Mu akan membuat suatu potensi dinamos yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah kami dalam menghadapi apapun Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau, dengan kekuatan dan semua kuasa yang daripada-Mu, kami akan dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan dapat dan tidak akan meninggalkan bangsa kami. Engkau akan bertindak atas bangsa kami. Engkau akan berdaulat atas bangsa kami. Ikut campurlah Tuhan di dalam segala keputusan demi keputusan yang akan diambil, kebijaksanaan yang akan diberikan, yang akan dikeluarkan, semua peraturan apapun, kami minta Engkau ikut campur dan berdaulat atas bangsa kami, sehingga bangsa kami ini mengeluarkan semua peraturan, kebijaksanaan itu benar-benar berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami berdoa saat ini, kami juga menyerahkan akan semua bencana yang mau tidak mau akan terjadi buat bangsa kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah bencana apapun juga yang Kau izinkan terjadi, biar ada di dalam kendali daripada-Mu.
sehingga tidak akan membinasakan bangsa kami, melainkan Engkau lepaskan bangsa ini dari segala perkara yang tidak baik. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang melepaskan bangsa kami dari keterpurukan, sehingga bangsa kami dipulihkan kembali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami butuh Engkau. Kami butuh kuasa yang daripada-Mu. Kami butuh pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami tahu ini minyak biasa, tapi kami tahu bersama dengan Engkau yang biasa menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami sepanjang hari ini. Kekuasaan-Mu, kemuliaan-Mu, kekuatan-Mu turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau kendalikan mata kami Tuhan. Kendalikan Tuhan akan telinga kami. Kendalikan bibir mulut kami Tuhan. Kendalikan hati kami Tuhan. Kendalikan Tuhan akan semua sifat buruk kami. Engkau lepaskan semua sifat buruk kami Tuhan. Roh kekhawatiran dan roh ketakutan. Dan Engkau yang akan memberkati tangan kami ini. Supaya apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, dengan kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal daripada-Mu, kami dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang Kau tentukan, sampai kami mencapai akan hari ini. Semua berkat yang Kau berikan kepada kami terima dengan utuh. Anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.